Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran e-learning bersama saya Rosi Ferayani SPD, guru mata pelajaran PPKN di Madrasah Aliyah Negeri Barito Timur. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita dengarkan lagu berikut ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejarah mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang ku habisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi. Junjung nama baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku
nasional ciptaan Ibu Sud. Lagu ini mewakili rasa cinta seorang anak bangsa kepada tanah airnya. Walaupun pergi jauh, bahkan di negeri yang lebih maju dan modern, tanah air Indonesia tetap dalam sanubari. Tanah air Indonesia tempat untuk kembali. Contoh anak bangsa yang selalu rindu dan siap meninggalkan segalanya untuk kembali ke Indonesia ialah B.J. Habibie. Siapa tidak kenal B.J. Habibie? Dunia mengenalnya. Teori retakan pesawat yang diciptakannya membuat B.J. Habibie dianugerahi honorary citizenship oleh pemerintah Jerman. Namun, bukan saya senang dengan status yang jarang diberikan Jerman. Habibie justru menolak. Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia. Kata Habibie seperti dikutip dalam buku Habibie dan Ainun. Itulah bukti cinta tanah air B.J. Habibie kepada Indonesia. Cinta tanah air sangat dibutuhkan untuk menghalau ancaman yang mampu membahayakan integritas nasional. Nah, pada video kali ini, kalian akan diajak mengenal bentuk ancaman dan peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integritas nasional. Ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jenis-jenis ancaman. Ancaman di bidang integrasi nasional terbagi menjadi 3, diantaranya ancaman di bidang militer, yaitu ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, seperti spionase, sabotase, dan teror bersenjata. Ancaman non-militer, yaitu ancaman yang berdimensi ideologi, politik, serta ekonomi, serta keselamatan umum. Contohnya, penyelundupan narkotika dan penggunaan obat-obat terlarang. Ketiga, berdasarkan sifatnya, ancaman terbagi menjadi 2, yaitu tradisional dan non-tradisional, sedangkan asal datangnya yaitu dari dalam negeri dan luar negeri. B. Ancaman di bidang Ipol Exos Budhankam terbagi menjadi 5, yaitu 1. Ancaman di bidang ideologi. Contoh negatif dari adanya globalisasi yakni gaya hidup bermewah-mewahan, pergaulan bebas, budaya minuman keras, dan individualis. 2. Ancaman di bidang politik. Biasanya ancaman ini dilakukan dengan cara tekanan politik, intimidasi, dan provokasi. Contoh nyata yang ada di Indonesia yaitu adanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman bidang ekonomi berkaitan dengan adanya pasar bebas. Contohnya, pasar Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama dari dalam negeri seperti premanisme, separatisme, dan terorisme. Sedangkan dari luar negeri yaitu pola hidup konsumtif dan westernisasi. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman dari dalam negeri berbentuk aksi teror dan konflik SARA, sedangkan dari luar negeri berbentuk illegal fishing. C. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integritas nasional. Peran apa saja yang harus dilakukan masyarakat? Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. 2. Menciptakan ketahanan nasional, memiliki semangat persatuan, menghormati perbedaan suku, mempertahankan persamaan dan kebersamaan, dan yang terakhir, menaati peraturan agar kehidupan berjalan dengan tertib. Untuk pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.